Hola Mina! Video kali ini adalah alur cerita anime One Punch Man Arc Ninja sebelum direvisi. Kita tahu, One Punch Man seringkali merevisi chapter-chapter yang sudah dirilis. Dan salah satu chapter terbanyak yang direvisi ada di Arc Ninja. Cerita benar-benar berubah total dan jauh lebih panjang. Bahkan menurut pendapat pribadi saya, versi sebelum direvisi justru lebih menarik daripada versi yang setelah direvisi. Sekarang kita akan bahas Arc itu. Seperti apa ceritanya? Kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Let's go! Setelah menemukan Manako, tapi tidak mendapatkan petunjuk tentang God, Flashy Flash berniat meminta Shichi untuk mempertemukan dia dengan Blaze. Flashy Flash, Saitama, dan Manako pun akhirnya pergi ke kantor Shichi. Tapi ternyata, Blaze sudah ada di sana. Blaze pun tersenyum kepada mereka sambil berkata, "Oh, semua wajah yang familiar dari kejadian bawah tanah sedang berkumpul ya? Bagaimana kabar kalian?" Saitama terkejut melihatnya. Dia berkata, jadi kau pahlawan di sini juga, Pak Tua?" Di sini Flash yang paling terkejut. Dia berkata, "Blaze, sedang apa kau di sini?" Setelah itu, Flash langsung melesat cepat. Dia bergerak ke belakang Blaze sambil berkata, "Apa yang terjadi dengan pertarunganmu melawan God?" Tapi tanpa Flash sadari, Blaze justru sudah ada di belakangnya sambil berkata, "Aku di sini untuk melaporkan situasinya." Flash benar-benar dibuat terkejut saat itu. Keringat pun menetes di wajahnya, dan ruangan Shichi jadi cukup kacau karena pergerakan cepat mereka. Shichi berkata, "Bisakah kau tidak bertindak kasar di kantorku?" Saitama yang pernah dilakukan sama seperti itu oleh Flash berkata, "Kau tidak pernah belajar ya?" Lalu Flash berkata, "Berjalan dengan baik rupanya. Serahkan setiap informasi yang kau punya tentang God Blaze. Tidak ada gunanya menyembunyikan sesuatu dariku. Dan jangan berpikir aku akan ragu-ragu menggunakan kekerasan untuk membuatmu bicara. Kali ini 2 lawan 1. Kau tidak akan bisa kabur dengan mudah." Mendengar dia dilibatkan, Saitama langsung berkata, "Jangan libatkan aku sesukamu." Melihat tingkah Flash itu, Blaze pun tertawa lalu berkata, "Kau terlalu terburu-buru. Kurangnya ketenanganmu itu. Mungkin kau sudah sadar hubungan antara desa di mana kau tumbuh dengan God kan?" Flash pun terkejut mendengar itu. Lalu dia berkata, "Oh, sepertinya risetmu membuahkan hasil." Saitama yang melihat tingkah Flash berkata lagi di dalam hatinya, "Orang ini tidak pernah tenang ya." Kemudian Blaze berkata, "Bagaimanapun juga, aku memang berencana untuk memperingatkanmu. Aku bersyukur kau datang. Pemimpin desa telah pulih dan kembali melakukan aktivitasnya. Jadi berhati-hatilah." Setelah itu beralih ke sebuah bangunan tua, di mana di sana ada Sonic yang sedang mengompres kepalanya setelah dihajar Saitama sebelumnya. Saat itu terlihat hanya ada dia seorang diri di sana. Tapi Sonic tiba-tiba berkata, "Aku tahu kalian sedang bersembunyi. Keluarlah." Setelah itu muncul Gelwin dari atap dan Hellfire Flame dari balik dinding. Mereka berkata, "Kau cukup tanggap Speedoson Sonic." Sonic berkata, "Kalian lagi." Setelah itu Gelwin dan Hellfire Flame mengeluarkan pedang mereka masing-masing sambil berkata, "Perubahan rencana. Daripada menghancurkan mereka bersama, kami akan melakukannya satu persatu." Tapi sesaat setelah mengatakan itu, tiba-tiba ada yang menghantam dan menyergap mereka berdua dari atas. Mereka berdua disergap oleh 2 orang yang merupakan alumni dari desa ninja juga, sama seperti mereka berdua. Para ninja itu berkata, "Hei Joker, kalian diperintahkan hanya untuk mengawasi Flash dan Sonic. Kami sudah muak pada kalian yang selalu seenaknya sendiri." Setelah itu mereka berbicara kepada Sonic, "Halo Speed Ozone Sonic dari kelas ke-44 DN, salam kenal." Lalu mereka pun memperkenalkan diri, dimulai dari Violent Force dari kelas ke-42 Merciless, lalu Destructive Devastation dari kelas ke-42 Merciless juga. Tapi ternyata tidak hanya mereka berdua saja. Saat itu satu persatu para alumni dari desa ninja bermunculan dan memperkenalkan diri mereka masing-masing. Ada Rumbling Thunder dari kelas ke-37 Golden, Insanely Mad dari kelas ke-21 Terror, Chaotic Mayhem dari kelas ke-21 Terror juga, lalu Brownie Muscle dari kelas ke-40 Rigid, Marky Darkness dari kelas ke-35 Chosen, Ballistic Ballet dari kelas ke-9 Composite, Slaughterous Massacre dari kelas ke-36 Bloodstain,
Illusory Phantom dari kelas ke-22 Resolve, Hued Color dari kelas ke-13 Blossoming, Melodic Tune dari kelas ke-13 Blossoming juga. Lalu Instant Moment dari kelas ke-19 Momentum, Vibrating Tremor dari kelas ke-19 Momentum juga. Freezing Ice dari kelas ke-15 Sure Wind, Empyrean Sky dari kelas ke-27 Combine Power, Shrieking Scream dari kelas ke-15 Potensial, Balanced Equilibrium dari kelas ke-16 Stability, dan Multicolor Rainbow dari kelas yang sama. Setelah melihat mereka semua muncul, Sonic berkata di dalam hatinya, ada lebih banyak dari yang aku kira. Setelah itu mereka semua memperkenalkan diri mereka sebagai kelompok ninja surgawi bernama Teninto, sebuah tim pembunuh elit yang terdiri dari mereka yang telah melampaui peringkat desa ninja tertinggi yaitu Jonin dalam ranah ninja surgawi yaitu Tenin. Sonic berkata lagi di dalam hatinya, mereka tidak hanya omong kosong, masing-masing dari mereka cukup terampil. Lalu Sonic berkata kepada mereka, desa kita melarang bersosialisasi satu sama lain. Siapa sangka akan ada asosiasi alumni. Menanggapi hal itu, Violent Force berkata, sejak desa ninja hancur, kami sudah mengubah cara berpikir lama kami. Kami sudah berkumpul dan menunggu di balik pintu, menunggu persiapan untuk menjalankan rencana, dan waktunya telah tiba. Orang itu akhirnya sudah bangkit. Dunia ini akan terbalik. Sonic terkejut mendengarnya. Dia berkata, orang itu katamu? Violent Force berkata, orang itu adalah pendiri dari desa ninja, dan orang-orang memanggilnya ninja paling kuat dalam sejarah. Dia kehilangan kesadarannya setelah pertarungan sengit melawan Blast 15 tahun yang lalu, dan sudah koma di dalam kapsul pemulihan sejak saat itu. Dengan orang itu sebagai pemimpin kami akan membunuh musuh bebuyutan terbesar terlebih dahulu, yaitu Flashy Flash, dan kemudian beralih ke eksekusi publik Blast. Setelah itu tidak akan ada lagi yang bisa melawan kami. Kami, Teninto, akan memerintah dunia ini dengan tangan besi menggunakan kekuatan ninjutsu kami yang luar biasa. Mendengar itu, Gelwin langsung memotongnya dengan berkata, dasar bodoh, kalian kira dia adalah lawan yang bisa kalian kalahkan dengan jumlah kalian yang banyak. Kecepatan Flashy Flash melebihi apa yang bisa kalian bayangkan. Lalu Hellfire Flame menambahkan dengan berkata, kami yang pernah beradu pedang dengannya sangat mengerti. Kalian semua masih kurang latihan. Tanpa merespon ucapan mereka berdua, Violent Force dan Destructive Devastation langsung membungkam Gelwin dan Hellfire Flame hingga mereka berteriak kesakitan. Lalu Violent Force berkata lagi kepada Sonic, tentu saja kau juga akan menjadi bagian dari rencana ini. Speed Ozone Sonic, kau cukup akrab dengan pengkhianat itu kan? Kau pasti tahu kelemahan yang dia miliki kan? Besok malam, kau akan memanggil Flash ke lokasi ini. Jangan khawatir, kami tidak akan memaksamu untuk membunuhnya dengan tanganmu. Kami juga akan menunggu di sini. Jika kau mau panjang umur, kau harus melakukan apa yang diperintahkan oleh seniormu. Orang itu juga akan berada di sini besok. Mengerti? Setelah itu para Teninto pun menghilang dari hadapan Sonic. Beralih lagi ke kantor Shichi. Flash berkata, orang itu, dulu kami melihatnya di desa bagian terdalam, tertidur di dalam kapsul pemulihan, tapi dia hampir tidak terlihat seperti manusia. Dan di sampingnya, ada sebuah kubus yang dikeramatkan. Mengesampingkan ucapan Flash, Shichi justru menatap ke arah Manako sambil berkata, ngomong-ngomong, bukankah itu monster? Saitama menunjuk Manako sambil berkata, dia adalah seorang desainer interior. Seketika Manako langsung menyorotkan cahaya dari matanya ke kepala Saitama sambil berkata, spesialisasiku di pencahayaan. Saitama pun kesal dan langsung mencengkram tubuh Manako. Manako berteriak, apa salahku? Kembali ke Flash, dia berkata, aku benar-benar lupa tentang desa yang sudah hancur itu. Setelah tiba-tiba teringat dua hal ini terhubung langsung dengan God. Aku penasaran, apakah tujuan desa sebenarnya memang membuat bidak untuk God? Blast berkata, ya, saat pelatihan, mereka juga sedang melakukan penyaringan mencari kandidat yang cocok untuk menjadi bidak God. Aku tidak tahu bagaimana kau menghindarinya, tapi memikirkan tentang apa yang akan terjadi jika kau juga berubah membuatku merinding. Orang itu mengumpulkan ninja kelas atas dari desa dan membentuk organisasi rahasia bernama Teninto. Mereka sepertinya akan menjangkau ninja sepertimu dan Speed Ozone Sonic. Saitama langsung terkejut saat nama Sonic disebut juga dalam percakapan mereka. Lalu Blast berkata lagi, tapi aku minta satu hal, menjauhlah dari orang itu. Flash berkata, apa? Maksudmu aku tidak sebanding dengan mereka? Blast berkata, tidak, aku ingin menyelesaikan urusanku dengannya sendiri. Flash berkata lagi, terserah, aku datang padamu karena aku ingin mengonfirmasi siapa yang memanipulasi kami di desa. Aku hanya ingin berdamai dengan masa laluku. Setelah desa itu hancur, aku tidak tertarik dengan apa yang akan terjadi. Setelah mendengar itu, Flash berkata di dalam hatinya, begitukah? Kau tidak ada bedanya bagiku. Apakah menolak bekerja sama sebagai tim merupakan dampak dari sisa kebijakan desa? Setelah itu dengan nada cukup kesal, Saitama berkata kepada Flash,
Flash, jadi kau dari desa yang sama dengan Sonic ya? Tidak heran kalian berada di level yang sama. Di level yang sama yang Saitama maksud di sini adalah tiba-tiba menyerang orang dan menempel padanya. Tapi Flash mengartikannya berbeda. Dia berkata, "Apa? Dasar sialan. Kau bilang kami di level yang sama? Dasar orang buta. Apa yang kau lihat?" Kemudian Flash mengingat pertarungannya dengan Platinum Sprite yang berakhir kekalahan baginya. Dan dia pun mengingat Saitama yang mengalahkan Sonic. Saitama berkata, "Ya, sejujurnya Sonic tenggelam lebih dalam." Flash berkata, "Jangan ukur mastermu dari seberapa dalam tenggelamnya." Setelah itu, Flash memikirkan sebuah pengandaian cukup konyol di kepalanya. Dia berkata, "Saitama mengalahkan Garo. Garo mungkin mengalahkan Platinum Sprite. Platinum Sprite mengalahkanku. Tidak, maksudku membuatku lengah." Di sisi lain, Saitama mengalahkan dan mempermalukan Sonic. Setelah memikirkan itu, Flash berkata, "Oh, begitu ya. Tidak heran ada yang salah paham tentang level kami." Lalu Flash berkata kepada Saitama, "Sudahlah, ceritanya panjang. Tapi aku akan menceritakan hubunganku dengan Sonic saat masih ada di desa." Saitama berkata, "Kalau lama, aku tidak mau." Dan momen itu mengakhiri alur cerita One Punch Man episode 1 dari Arc Ninja versi awal atau versi sebelum direvisi. More